Kita masuk pada materi yang ke-21, yaitu konsep, strategi, dan implementasi IoT dengan ThingsBoard. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Dalam membuat sebuah solusi IoT, maka diperlukan 3 buah pertimbangan. Secara sederhana, solusi IoT membutuhkan beberapa pertimbangan seperti biaya server, keamanan, komponen atau hardware yang dibuat, dan tampilan interface yang akan digunakan berbasis mobile atau web desktop. Di sini ThingsBoard memberikan biaya server yang terjangkau, keamanan yang teruji, dan tampilan yang mudah dikonfigurasikan. Ini sangat cocok untuk memulai sebuah solusi IoT. ThingsBoard adalah salah satu platform IoT open source untuk mengumpulkan data, pemrosesan, visualisasi data, dan manajemen perangkat device. ThingsBoard ini mempunyai 2 fungsi utama, yakni sebagai broker dalam terminologi IoT dan sebagai web presentation atau penyaji data. Fitur-fitur dari ThingsBoard, yang pertama ada data telemetri. ThingsBoard mampu mengumpulkan dan menyimpan data telemetri dengan cara yang handal, bertahan dari kegagalan jaringan dan perangkat keras. Akses data yang dikumpulkan menggunakan dashboard web yang dapat disesuaikan atau API sisi server. Yang kedua, multi-tenancy. ThingsBoard mendukung penginstalan multi-tenant. Multi-tenancy adalah arsitektur cloud yang memungkinkan setiap tenant dari suatu layanan cloud berbagi daya komputasi dengan tenant lainnya. Tenant dalam hal ini bisa disebut sebagai pengguna atau pihak yang menyewa suatu layanan cloud. Yang ketiga, fitur dari ThingsBoard adalah visualisasi data. ThingsBoard menyediakan 30 lebih widget yang dapat dikonfigurasikan out of the box dan kemampuan untuk membuat widget sendiri menggunakan editor bawaan. Fitur yang keempat, skalabilitas horizontal. ThingsBoard tidak ada downtime, restart server, atau kesalahan aplikasi. Berikutnya, IoT Rule Engine. ThingsBoard dapat memproses data perangkat yang masuk dengan rantai aturan fleksibel berdasarkan atribut entitas atau konten pesan, meneruskan data ke sistem eksternal, atau memicu alarm menggunakan logika khusus. Konfigurasikan rantai pemberitahuan kompleks pada alarm, seperti pada gambar, perkaya fungsionalitas sisi server, atau manipulasi perangkat Anda dengan aturan yang sangat dapat disesuaikan. Tentukan logika aplikasi dengan desainer rantai aturan drag and drop. Fitur selanjutnya ada fault tolerance. ThingsBoard meminimalisir kegagalan node. Kegagalan node akan secara otomatis terdeteksi. Kemudian, node yang gagal dapat diganti secara langsung tanpa waktu henti. Data yang ada akan direplikasi menggunakan database NoSQL yang andal. Device Management. ThingsBoard memungkinkan untuk memantau sisi klien dan menyediakan atribut perangkat sisi server. ThingsBoard juga menyediakan API untuk aplikasi sisi server yang berfungsi untuk mengirim perintah RPC ke perangkat dan sebaliknya. Security. Mendukung enkripsi transport untuk protokol MQTT dan HTTP. Selain itu, ThingsBoard juga mendukung autentikasi perangkat dan manajemen kredensial perangkat. Access Management. ThingsBoard memberikan kemampuan untuk mendaftar dan mengelola aset. ThingsBoard memungkinkan untuk dapat menyediakan atribut aset, sisi server, dan memantau alarm. ThingsBoard memiliki kemampuan untuk membangun hierarki entitas dengan menggunakan relasi. Customization and Integration. Perluas fungsionalitas platform default menggunakan rantai aturan, widget, dan implementasi transport yang dapat disesuaikan.
Selain dukungan MQTT, CoAP, dan HTTP, penggunaan Thingsboard dapat menggunakan implementasi transport mereka sendiri atau menyesuaikan perilaku protokol yang ada. Alarm Management memberikan kemampuan untuk membuat dan mengelola alarm yang terkait dengan entitas, perangkat, aset, pelanggan, dan lain-lain. Thingsboard dapat melakukan pemantauan alarm real-time dan penyebaran alarm ke hierarki entitas terkait. Naikkan alarm saat perangkat terputus atau saat tidak ada aktivitas. Fitur selanjutnya yaitu 100% open source. Thingsboard mempunyai lisensi di bawah lisensi Apache 2.0 sehingga dapat digunakan dalam produk komersial secara gratis. Bahkan Thingsboard dapat menyimpannya sebagai solusi SaaS, Software as a Service, atau PaaS, Platform as a Service. Microservice or monolithic memberikan kemampuan untuk meningkatkan kelayanan mikro untuk ketersediaan tinggi dan skalabilitas secara horizontal yang lebih luas. SQL, NoSQL, dan hybrid database mendukung berbagai opsi database dan kemampuan untuk memilih tempat menyimpan entitas utama dan tempat menyimpan data telemetri. Thingsboard Edge. Thingsboard Edge adalah produk perangkat lunak untuk cloud computing. Ini memungkinkan melakukan analisis dan manajemen data pada saat yang sama. Thingsboard Edge menyinkronkan dengan mulus dengan cloud. Thingsboard seperti Thingsboard Cloud, Demo Thingsboard, Thingsboard PE, atau Thingsboard CE. Semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Thingsboard IoT Gateway. Salah satu produk dari Thingsboard adalah Thingsboard IoT Gateway. Thingsboard IoT Gateway akan membantu untuk mengintegrasikan perangkat yang terhubung ke sistem lama dan sistem pihak ketiga dengan platform Thingsboard IoT. Thingsboard adalah platform IoT yang sumbernya terbuka untuk pengumpulan data, pemrosesan, visualisasi, dan manajemen perangkat. Fitur IoT Gateway dapat dilihat seperti pada skema, di mana ada remote login, service RPC methods, remote cell, device renaming, dan gateway configuration. Produk Thingsboard selanjutnya ada lisensi server. Server lisensi adalah perangkat lunak yang menyediakan akses ke token atau kunci akses ke komputer klien. Ini biasa disediakan di internet organisasi atau melalui internet. Server lisensi Thingsboard adalah solusi penagihan eksklusif yang memungkinkan pelanggan Thingsboard Professional Edition untuk dengan mudah membeli kunci lisensi secara online. Pemrosesan pembayaran online dijamin oleh Stripe yang memungkinkan kartu kredit dan transfer KWAD. Langkah-langkah untuk membuat akun Thingsboard dapat kita lihat seperti pada gambar, yaitu yang pertama tulis thingsboard.io pada kolom pencarian. Setelah itu akan muncul gambar seperti pada gambar di samping dan kemudian klik try it now. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar dan klik start free. Setelah klik start free for free, muncul tampilan seperti pada gambar di samping. Lalu kemudian pilih akun Google yang akan digunakan. Kemudian centang setujui privasi policy dan term of use seperti pada gambar, kemudian klik continue. Maka akun telah selesai dibuat. Akun dapat dimulai untuk membuat project Thingsboard. Akun Thingsboard gratis dibatasi hanya bisa diakses selama 30 hari. Alasan-alasan kenapa harus install Thingsboard? Yang pertama adalah skalabilitas dan ketersediaan yang tinggi, konektivitas, dukungan LoRaWAN dan Sigfox, keamanan, pengolahan data dan visualisasi data, dan aplikasi seluler yang multi penyewaan. Baik, kita akan coba membuat project pada Thingsboard.
Setelah Thingsboard di-sign in menggunakan akun Google kita, tampilannya sebagai berikut. Maka untuk langkah-langkah membuat projectnya, yang pertama kita pilih device group pada bagian dashboard Thingsboard seperti pada gambar. Lalu kita klik open. Lalu kita tambahkan kita buat nama device-nya percobaan. Oke, lalu klik add. Kita klik device groups lagi. Klik all. Make entity group public. Dan klik yes. Kemudian tampilannya akan sebagai berikut. Klik percobaan. Lalu copy access token. Lalu kita beralih ke Walkway. Kita akan coba membuat rangkaian di Walkway menggunakan ESP32 plus DHT22 sensor. Baik, untuk codingannya kita dapat ambil pada materi yang disediakan. Kita tinggal copy. Lalu sebelumnya, library manager pada Walkway harus kita tambah terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada Thingsboard. Kemudian Arduino. Tokennya akan kita ubah menjadi akses token yang telah kita salin dari Thingsboard tadi. Oke, sebentar. Kita kembali ke Thingsboard, kita copy akses tokennya lagi, kemudian kita gantikan pada token di Walkway. Lalu kita run simulation. Baik, data suhu dan kelembapan sudah mulai tercatat. Lalu kita kembali kepada Thingsboard, ke Thingsboard. Lalu kita akan coba buka. Data suhu dan kelembapan yang ada pada Walkway tadi sudah dapat dimonitoring pada Thingsboard lewat tampilan latest telemetry, di mana suhunya ada 24 dan kelembapannya 40 nilainya.
Selanjutnya kita masuk pada materi implementasi Thingsboard, di mana implementasi Thingsboard yang pertama itu dapat kita lihat pada Smart Energy, di mana sistem energi terbarukan yang mengoptimalkan pemanfaatan semua komponen dalam sistem produksi energi untuk memaksimalkan efisiensi, mengurangi biaya, dan tetap mengutamakan keamanan dalam pemanfaatannya. Smart Metering adalah sebuah sistem IoT dalam bentuk software dan hardware yang memberikan kemudahan dalam pencatatan pemakaian air, listrik, atau gas dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang beragam. Ada juga Smart Farming, adalah sistem yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pertanian yang telah dirancang dan ditetapkan. Proses penerapan Smart Farming memang tidak mudah sebab memerlukan data yang lebih kompleks dan akurat. Kemudian ada water metering, adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah volume air yang dialirkan melalui saluran pipa yang dilengkapi juga dengan alat penghitung. Alat penghitung ini terdiri dari unit penghitung, unit sensor, dan unit indikator pengukur untuk mendukung cara kerja dari air atau water meter tersebut. Smart Office atau kantor pintar merupakan kolaborasi teknologi cerdas dan IoT yang diimplementasikan pada sebuah lingkungan kerja. Sekian materi konsep, strategi, dan implementasi IoT dengan Thingsboard. Terima kasih.